Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kemarin kita sudah belajar di menu home, di menu insert, dan sekarang menu berikutnya ya. Oke, sebelum ke menu berikutnya, itu ada di sana ada page layout. Kita masuk ke menu home dulu. Oke, kemarin saya sempat belum menjelaskan untuk style. Di sini ada di menu home ada yang namanya style, ya, dimana di style ini adalah tampilan dari hasil ketikan yang kita buat. Contoh di sini normal, di sini tanpa spasi, ya. Otomatis kalau umpamanya sini kita tidak berikan satu ini, otomatis tanpa spasi. Di sini akan muncul header besar. Oke, kita bisa blok dulu. Nah, seperti ini dia otomatis jadi berubah. Ini normal, ini tanpa spasi. Perhatikan bedanya. Terus di sini ada heading 1, yaitu kita bisa langsung dia berwarna hijau, ya, warna hijau. Terus di sini ada heading 2, ada heading 3, heading 4, dan heading 5. Oke, di sini ada subtitle, ya. Ini adalah tampilan dari style yang kita inginkan untuk kita pilih secara otomatis. Oke. Kemudian di sini ada find and replace. Contoh umpamanya di sini ada kata menyebarkan. Kata menyebarkan ini saya copy, terus di sini saya replace menyebar menjadi sebar. Kita lihat otomatis yang kata menyebar akan menjadi sebar. Nah, berubah. Oke. Terus contoh, ya, itu contohnya. Kita bisa menggunakan kata replace. Replace bisa sekalian atau find untuk menemukan kata yang kita cari. Umpamanya saya klik find juga. Saya mencari kata corona, otomatis dia akan munculkan di samping beberapa. Di sini terlihat result corona. Nah, di sini ya. Oke, kalau yang sebelumnya sudah ada pengulangan, nggak apa-apa, ini untuk lebih jelas. Oke, ini hanya sekedar tambahan. Berikutnya, di sini ada menu desain. Menu desain ini hampir sama tampilannya, cuma yang sering kita gunakan yang sering kita gunakan adalah di sini contoh color. Umpamanya kita blok gejala sini untuk ini judulnya kita bisa pilih pemain di sini, pilih blue. Ya, di sini kita lihat ada blue green. Di sini adalah tampilan dari stylenya, ya. Terus di sini ada tampilan lagi paragraf spasi. Nah, di sini terlihat ya sama, tapi ini jarang digunakan, ini juga jarang digunakan. Yang sering kita gunakan pokoknya kalau kita ingin memberi legalitas ke artikel yang kita buat. Contoh, kita akan membuat legalitas agar supaya orang tidak bisa meniru, mengambil apa yang sudah kita buat. Ya, sebentar saya coba ratakan kanan kiri dulu dengan justify. Ya, oke, dah. Sekarang saya masuk lagi ke desain. Saya akan membuat yang namanya legalitas watermark. Nah, di sini ada watermark. Di sini ada pilihannya, mau miring, mau tengah, ya kan, atau pilih do not copy. Nah, kita klik do not copy contohnya. Otomatis di sini akan muncul setara background do not copy. Maka hasilnya kalau kita print preview akan menjadi seperti ini. Nah, jadi tidak bisa dikopi oleh orang lain. Kalau orang lain melakukan pengkopian dengan artikel ini, otomatis akan muncul kata-kata do not copy. Nah, kita juga bisa buat mark sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, di sini saya akan buat marknya menjadi kata-kata text mark di sini ya. Do not copy saya ganti menjadi MTS Mas Lakul.
Irfan. Oke, di sini fontnya kita bisa pilih, ada Calibri, ada Callisto, ada Forte, ada Arial ya. Oke, Arial Black, contohnya saya pilih Black. Kalau mau kasih warna, ada warna, oh tidak ada picture bisa. Nah, ada picture juga bisa. Terus ada, oh ada color, sorry, ada color bisa nih. Kita kasih warna biru, contohnya. Terus saya tinggal apply, nah otomatis muncul. Nah, seperti itu muncul. Oke, kita mau buatnya diagonal atau horizontal, kita apply. Nah, seperti itu. Ya, semi transparan, maksudnya itu dia di belakang. Kalau kita buat begini berarti dia jelas. Kalau gini dia semi transparan, jadi agak transparan kelihatannya. Oke, ini adalah watermark atau penanda. Itu ada di menu desain, ya. Page color. Nah, page color ini adalah sesuai judulnya, yaitu memberikan warna ke kertas yang akan, ya, kertas kerja kita. Contoh saya geser seperti ini, page color. Saya klik ini, saya arahkan seperti, nah ini warna biru, warna hijau, kuning, merah. Oke, hijau, kuning, merah, kelabu, ya. Oke, pelangi itu bisa kita masukkan, atau kita bisa kasih efek. Oke, fill effect, contoh saya bikin gradient. Saya pilih di sini one color, berarti dia pilihannya ada satu warna seperti ini. Kalau saya press to color, berarti dia muncul dua warna, contoh seperti ini. Saya kasih warna seperti ini. Di sini saya kasih warna lebih agak terang, kuning. Atau warna biru. Warna lebih biru, lebih muda. Nah, seperti ini. Saya pilih stylenya ini, kemudian saya klik OK. Nah, otomatis seperti itu. Nah, kertasnya otomatis menjadi seperti ini kalau di print. Nah, page border, sesuai dengan namanya border, berarti kita akan membuat halaman atau layar kerja kita ini akan menjadi ada sebuah pengkotakan per border, ya, membuat border, membuat tab, mengkotakkan, membuat garis di sekeliling dari area kerja ini. Contoh seperti ini, page border saya pilih. Saya tinggal pilih border jenisnya seperti apa, mau bentuknya box atau shadow atau 3D, ya, contoh kita pilih box. Saya tinggal arahkan, saya pilih jenisnya seperti apa, seperti ini. Oke, atau mau seperti ini, bentuk es krim, bentuk pohon, ya. Oke, contoh bentuk ini, saya tinggal klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, oke, kita juga bisa membuat shading. Shading itu sama seperti tadi, kita lihat colornya, saya pilih warna kuning, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena ini kita sorot. Oke, tuh shading. Itu di menu desain. Berikutnya ada menu page layout. Nah, di menu page layout ini adalah pengaturan berkas yang layar kerja yang sedang kita buat, yang mana nantinya untuk kita melakukan print out atau melakukan pencetakan. Oke, contoh seperti ini, saya akan mengatur di sini marginnya. Marginnya ini bisa kita pilih normal, bisa pilih seperti ini. Oke, berarti otomatis ininya berubah, marginnya, ukuran dari ininya, lebar ininya. Atau kita mau pilih seperti ini, moderate, atau kita pilih model-model yang atau mirror, ya. Biasa kita pilih secara ini, normal aja. Oke. Orientation adalah posisi dari layar kerja yang kita buat. Nah, layar kerja yang kita buat ini, oke, saya perkecil supaya jelas. Kalau saya pilih portrait, dia otomatis berdiri. Tapi kalau saya pilih landscape, otomatis dia akan menjadi seperti ini. Oke,
itu bentuknya dari portrait dan landscape. Oke, saya kembalikan portrait. Size di sini adalah ukuran dari berkas layar kerja kita. Ya, saya perbesar lagi. Ukuran dari bekas layar kerja kita di sini adalah pilihan kertas. Nah, biasanya yang standar ada kertasnya A4 atau letter atau legal. A3, B4 yang lain-lain ini ada pilihan khusus, tapi untuk standarisasi biasanya hanya yang sering digunakan itu A4, letter, legal. Ya, A3 itu yang besar sekali itu untuk pemilihan kertas, yaitu ada di menu di menu icon size. Oke. Kalau ini tadi untuk bolak-balik di menu icon orientation. Oke, kemudian di sini ada kolom. Kolom di sini maksudnya ada 2, ada 1, ada 3, ada left, ada right. Tampilan dari teks yang kita buat ini kita bisa belah-belah menjadi beberapa kolom, contoh seperti ini. Saya akan blocking dahulu, seperti biasa. Kita lakukan blocking dahulu di teks yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa pilih satu kolom, maka hasilnya menjadi seperti ini. Tapi apabila kita pilih dua kolom, atau 2 menjadi seperti ini, terbagi menjadi 2. Kalau kalian pernah tampilan ini, biasa ada di koran atau di majalah. Bisa juga tampilan seperti ini, 3. Nah, bisa juga tampilan dia menjadi seperti agak sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kiri lebih kecil, yang sebelah kanan lebih besar, atau kebalikannya, yang right. Nah, seperti itu. Oke, atau bisa kita more column. Nah, more column berarti kita bisa custom. Nah, di sini kita bisa atur-atur mau berapa kolom kita bagi. Coba kita bagi 4, mau enggak? Bagi 4. Nah, kita klik OK. Ini ada pengaturannya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ukurannya masing-masing ada 6 cm, ada 27, 1. Oke, sekarang saya samakan semua. Mau enggak? Kita coba. Mau enggak? Nah, kita copy, saya copy, sini saya paste. Maka hasilnya akan menjadi masing-masing sama ya, jadi seperti ini. Nah seperti itu. Oke, itu untuk kolom, tapi tetap dengan syarat kita melakukan blocking dulu, melakukan blocking teks, baru kita berubah. Oke, saya kembalikan normal. Kemudian di sini ada break. Break ini adalah membelah page atau membelah page ya. Kemudian next page, event page, ini juga jarang digunakan. Ada line number ya, line number di sini kita bisa continuous atau restart each page, continuous. Kita lihat continuous. Nah, tuh kelihatan tuh kalau diperbesar. Nah, itu muncul pada baris ini, muncul 1, 2, 3 bla 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 bla, berarti muncul ini ada baris 1, ini baris 2, baris 3, nah itu namanya line number, atau bisa kita hilangkan. Oke. Hibernation ini saya belum pernah gunakan, jadi saya nggak bisa jelaskan apa-apa. Kemudian spacing atau spasi paragraf itu sama dengan di home, kemudian di sini itu hampir sama, line and paragraph spacing. Nah, di page layout ternyata ada juga. Contoh, namanya di sini kita blocking, kita tinggal atur-atur di sini. Kita, nah, ya kan, left-nya lebih besar, geserannya. Ini bisa kita atur juga sama. Nah, itu. Oke, bisa pengaturannya before, after, spacing. Nah. Oke, terus di sini ada selection pen. Saya belum tahu ini selection pen. Ini juga saya belum paham. Ini juga saya jarang digunakan ini. Ya, selection pen juga jarang digunakan. Oke, itu di menu
page layout ya, dari desain dan menu page layout. Oke, berikutnya ada reference, oke, desain dan page layout. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini tentang menu desain dan page layout. Tambahan juga awalnya itu di menu home tentang styles dan editing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.